Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fujati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majelis Taklim Hidayah Sakinah yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. Melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang fikih sunnah. Yang ini berkaitan dengan masalah fikih ini, Bapak, tidak hanya sekedar untuk wanita. Meskipun bukunya itu namanya fikih sunnah wanita. Ini cuma sekedar untuk jualan, ya, untuk jualan dari penerbit saja. Dikarenakan untuk lebih menarik, makanya dinamakan fikih sunnah wanita. Artinya fikih itu sekali lagi tidak hanya sekedar untuk apa? Untuk ya wanita saja, tapi juga untuk apa? Laki-laki. Karena pembahasan yang ada di kitab sini, ya kitab dari karya Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, kita katakan itu semuanya membahas tentang masalah fikih secara umumnya. Termasuk berkaitan dengan pembahasan fikih yang ada pada wanita dan juga fikih yang ada pada laki-laki. Dan pada umumnya ya, berkaitan dengan masalah ahkamul fiqhiyah ini semuanya sama, baik untuk laki-laki ataupun untuk wanita. Nah, maka kita katakan tidak ada pembahasan khusus misalnya tentang fikih sunnah ya yang sifatnya tersebut khusus wanita saja. Tapi semuanya itu juga untuk kita yang laki-laki, termasuk juga untuk wanitanya. Nah, makanya kalau kita lihat dari pembahasan ya tentang masalah ahkamul fiqhiyah, sekali lagi supaya bapak-bapak itu juga tertarik untuk ikut serta kajian ini, memang saya lebih senang mengistilahkan dengan pembahasan fikih sunnah pada umumnya ya, artinya untuk laki-laki bisa, untuk perempuan bisa. Karena kalau asumsinya kita katakan bahwasanya fikih sunnah wanita misalnya, itu khawatirnya yang hadir cuma wanita saja. Padahal kita tahu di majelis taklim kita ini Hidayah Sakinah yang paling banyak hadir adalah laki-laki. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka oleh sebab itu Bapak tetap bersemangat. Ini cuma sekedar kita katakan pesan sponsor aja, makanya kitab ini kita bahas. Jelas Bapak-bapak? Jadi Bapak tetap bersemangat untuk hadir di MT Hidayah Sakinah. Jangan karena kitab Bapak jadi tidak mau untuk apa? Untuk hadir. Semua yang dibahas berkaitan dengan fikih itu sifatnya umum. Baik untuk laki-laki dan juga untuk wanita. Jelas Ibu-ibu? Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah fikih itu apa, kemudian juga pembahasan di dalam masalah fikih itu ya kita sudah bahas.
Meskipun kalau saya tes nih, ibu-ibu pasti lupa berkaitan dengan masalah pembahasan fikih ya, seperti itu. Nah, terbagi menjadi berapa, bapak-bapak, ibu-ibu, pembahasan fikih itu? Nah, pasti buka buku kan? Kita nggak lihat sih. Nanti next harus dilihat ini kan. Jidah-jidah kita ini, nenek-nenek kita ini harus segera untuk diingatkan terus ini ya. Subhanallah. Pertama pembahasan fikih ibadah. Yang kedua adalah fikih ya muamalah. Yang ketiga fikih hudud wal qisas. Dan kita sudah merinci pada saat pembahasan itu ya. Berkaitan dengan fikih ibadah apa, fikih muamalah apa, dan fikih al-hudud wal qisas itu apa ya. Nah kemudian kita katakan berkaitan dengan fikih ibadah itu banyak ya. Di antaranya fikih taharah, kemudian fikih sholat, kemudian fikih zakat, fikih siyam, dan fikih haji dan umrah. Termasuk juga fikih korban dan akikah. Nah pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan secara singkat ya. Karena menurut ibu-ibu pembahasan taharah kita sudah hatam. Tapi ketika ditanya tidak paham apa-apa. Nah maka mudah-mudahan masih ingat ya yang berkaitan dengan taharah itu apa. Masih ingat Bu? Lupa kan? Lupa ya. Apa definisi taharah itu ya? Singkat saja, nggak perlu dicatat, dihafalkan saja Ibu. Taharah itu apa? Raf'ul hadas wal najas. Membersihkan hadas dan najis. Masih ingat nggak bapak-bapak atau ibu-ibu? Berkaitan dengan perbedaan antara hadas dan najis? Apa Pak? Kalau bapak bilang masih apa? Apa hadas dan najis itu? Perbedaannya aja. Ibu-ibu bisa bantu? Yang katanya sudah hatam? Nah, apa Pak? Kalau hadas itu actionnya kita, perbuatannya kita, ya kita buang air kecil, kita buang air besar, ya kita buang angin, kemudian kita lagi haid, kita lagi nifas, itu hadas. Outcome-nya, output-nya, hasilnya apa? Najis. Kita buang air kecil itu adalah hadas. Hasilnya najis, ya air seninya itu apa? Hasilnya najis. Kita lagi haid, ya itu hadas. Hasilnya darah haid itu adalah apa Bu? Najis, seperti itu. Nah hadas itu ada dua. Ada hadas besar dan ada hadas kecil. Hadas besar itu secara singkat, ya saya yakin ibu-ibu lupa, itu cuma ada 4. Yang pertama apa Bu? Khurujul mani, keluar air mani. Baik mendapatkan air mani tersebut ya dengan mimpi basah ataupun hubungan intim atau jima. Yang kedua, hadas besar itu adalah jima, hubungan suami istri. Yang ketiga dan keempat berkaitan dengan kewanitaan yang sudah kita bahas ya pada pertemuan kita yang lalu, bukan begitu? Yaitu berkaitan dengan haid dan nifas ya. Mudah-mudahan masih ingat Ibu. Nah, adapun hadas kecil, ya kalau hadas besar disucikan dengan cara mandi. Sedangkan hadas kecil, ya disucikan dengan berwudu. Nah, hadas kecil itu apa? Hadas kecil itu adalah yang prosesnya itu melalui kubul dan dubur kita. Selain 3 hal. Selain 3 ini, ya selain 3 hal berikut ini. Selain haid, selain nifas, selain air mani. Selain daripada 3 ini yang prosesnya keluar dari kubul dan dubur, semuanya itu apa? Kita katakan adalah hadas kecil. Keputihan hadas kecil, kemudian buang air kecil, buang air besar, buang angin hadas kecil, kemudian dapat madi, wadi, itu apa? Hadas kecil. Jelas ibu-ibu? Nah itu hadas kecil. Hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Jika kita tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu, ya dikarenakan sakit atau dikarenakan tidak ada air, maka kita ganti dengan apa? Dengan tayamum. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tayamum itu masih ingat ibu-ibu ada berapa tahapan? 5. Ya, salah saya. Yang pertama baca bismillah.
Yang kedua, kedua telapak tangan ditempelkan di pasir yang bersih, tanah yang bersih atau debu. Berhubung di tembok rumah kita ada debu, ya, boleh kita tempelkan kedua telapak tangan kita di tembok, ya, atau di dinding-dinding. Kemudian yang ketiga, kita tiup. Yang keempat, langsung diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Yang kelima, baca doa. Doanya itu sama seperti doa wudhu pada umumnya. Apa doanya Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, kemudian doa yang kedua, doa wudhu apa Bu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini usahakan ya Bapak Ibu selang-seling. Ketika kita berwudu, ketika kita tayamum, kadang baca doa ini, kadang baca doa itu. Yang jelas doanya ada dua itu. Dari hadis Umar bin Khattab dan juga dari hadis ya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nah, sedangkan najis, masih ingat? Saya jelaskan kan najis pada pertemuan kita yang lalu? Singkat saja, gampang banget. Jika Ibu masih ingat, lupa Bu? Ya, najis itu udah nggak usah dicatat Bu, hafalkan aja. Najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Artinya bisa jadi anggapan kita itu kotor dan menjijikkan. Tapi menurut Allah dan Rasulnya itu bukan kotor dan menjijikkan. Berarti itu bukan apa? Bukan najis. Makanya para ulama ya, mayoritas ulama mengatakan apa yang keluar di wajah kita ini, baik dari hidung, dari mulut, dari mata, dari telinga, bukan najis. Jelas? Ya, meskipun kita menganggap geli. Misalnya yang keluar dari hidung, dari upil, ingus ya, najis tidak? Tidak najis, dan itu tidak membatalkan sholat dan tidak membatalkan wudhu. Seandainya di antara bapak ini lagi flu berat, ya kan, keluar ingus di hidung, kebetulan gak bawa tisu, kemudian kita akhirnya mengusap ingus kita dengan ya baju kita ini, pakaian kita, sah nggak sholat kita? Sah, Ibu boleh ketawa, tapi suatu saat nanti akan ketemu yang seperti itu kasusnya. Termasuk yang keluar darah kan di hidung tersebut. Jelas? Termasuk juga yang keluar di mulut, itu juga tidak najis. Dari ludah, dahak, muntah bahkan, itu bukan apa? Bukan najis. Artinya kalau sekiranya kita batuk-batuk dan mengeluarkan dahak atau berludah yang banyak, kebetulan kita bawa tisu, kebetulan kita kan punya kantong nih. Sah nggak salatnya? Sah, ya kan? Saya praktekkan ini bukan apa-apa, supaya ibu-ibu ingat. Oh, waktu si Azhar, waktu itu dia berludah begitu. Ya kan, seperti itu. Iya kan Bu? Ibu sih mungkin mulai jorok banget nih. Bukan, kita nggak begitu Bu. Saya ingin ibu paham, mengerti. Artinya kalau batuk-batuk begitu, meski kita kelihatannya oleh pandangan manusia, jorok banget tuh orang. Tapi itu najis enggak? Tidak najis, jelas ya. Termasuk juga apa yang keluar di telinga, tidak najis. Tapi bukan berarti ya ketika di kajian, maaf banget ya, ketika kajian ibu sambil ngupil misalnya. Seperti itu. Atau yang lebih mengerikan, habis korek-korek telinga begini, kemudian dicium. Dan itu di kajian lagi. Nah itu geli kita ya, tapi bukan najis. Kata Ustadz bukan najis, iya. Tapi kita yang lihat apa? Geli. Itu perempuan secantik apapun, kalau sudah model begitu, kita terpaksa melarikan diri dari dia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Nah, jadi yang najis dari kita manusia itu cuma bagian bawah doang. Yang keluar dari kubul dan dubur, semuanya najis. Ya, air seni najis, darah haid, darah nifas, darah istihadah, darah penyakit najis. Ya, keputihan najis. Kemudian madi wadi najis. Tapi ada satu yang tidak najis, apa itu?
Yang ke air mani. Memang kita dapat air mani wajib mandi. Tapi apa? Tapi tidak apa? Tidak najis. Jelas ya? Naam, wallahu alam. Dalilnya Ustaz, hadis dari Ibunda Aisyah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika itu air mani Nabi menempel di pakaian beliau. Kemudian setelah beliau mandi, beliau memakai pakaian itu untuk sholat. Menunjukkan bahwasannya apa? Air mani itu apa? Tidak najis. Karena salah satu syarat sahnya ibadah sholat itu apa? Suci daripada najis. Terutama berkaitan dengan tempat sholat, pakaian, dan badan. Jelas ya? Nah, adapun yang berkaitan tentang masalah kotoran binatang, binatang itu kan ada dua. Ada binatang yang halal, dimakan dagingnya, ada binatang yang haram, dimakan dagingnya. Nah, binatang yang halal, dimakan dagingnya, itu kotorannya tidak najis. Ayam, bebek, angsa, kuda, jerapah, kambing, sapi, onta. Itu kotorannya apa? Tidak najis. Ya ibarat kata nih Bu, ibu pakai baju abaya, ya warnanya itu misalnya agak cerah. Kemudian ibu ngibas-ngibas kotoran ayam, ya kelihatan kotoran ayamnya ada di pakaian ibu tersebut. Kemudian ibu bawa sholat itu pakaian, sah nggak sholatnya? Sah nggak ibu-ibu? Sah, meskipun kita katakan itu perempuan sangat apa ya, sangat jorok ya. Seharusnya ketika dia paham pakaiannya itu terkena, ya terkena apa, kotoran ayam tadi, meskipun bukan najis kotoran ayam, hendaknya dia apa, bersihkan. Tapi secara hukum sah sholatnya. Termasuk antum bapak-bapak, misalnya kotoran bebek terkena di celana antum, ya atau di kaki antum nggak bersihkan, langsung masuk ke masjid ini. Yang ada, yang terjadi apa? Antum berantem dengan DKM masjid itu. Nah seperti itu. Tapi kata Ustadz enggak najis. Benar, saya bilang enggak najis. Tapi hendaknya dibersihkan. Kenapa? Bikin bau karpet. Ya kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya, kotorannya apa? Najis. Kotorannya apa? Najis. Kotoran harimau najis, kotoran singa najis, kotoran gajah najis, kotoran kucing najis. Kucing halal nggak dimakan dagingnya? Haram kan? Berarti kotorannya apa? Najis. Nah, kecuali binatang-binatang yang haram yang tidak ada darahnya. Ada binatang-binatang yang haram yang tidak ada darah. Atau kalau toh ada darahnya membeku, tidak mengalir dan tidak mencair. Contohnya apa? Cecak, semut, kecoa. Kecoa nih kita injak-injak, ya keluar kotoran dia misalnya. Tidak membuat kaki kita apa? Kotor atau najis. Jelas? Kemudian misalnya lagi sholat. Kemudian ada cecak jatuh di bagian sop wanita. Nemplok lagi di jilbabnya. Kemudian tahu-tahu buang kotoran. Teruskan sholat apa batalkan sholat ibu-ibu? Teruskan sholat. Karena kotoran cecak itu tidak najis. Kenapa? Memang benar cecak itu binatang yang haram dimakan. Tapi kotorannya tidak najis. Kenapa? Karena cecak nggak ada darahnya. Termasuk nyamuk juga. Tapi saya pernah mendapatkan nyamuk ada darahnya Ustadz. Iya, itu bukan darahnya nyamuk, darahnya antum itu. Bagi antum ketiduran digigit ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau seandainya kita sholat ada nyamuk yang buat kita gatal atau agak sedikit ya sakit, kita tepuk aja seperti itu. Keluar darah sekalipun tidaklah membuat apa? Wudu kita batal atau sholat kita apa? Batal. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Masih ingat nggak ibu-ibu berkaitan tentang masalah larangan perempuan haid dan nifas? Cuma ada berapa? Nah itu pun lupa ibu-ibu gimana sih? Larangan wanita haid dan nifas. Ada berapa larangan? Ada 5 ya. Sholat, termasuk sholat jenazah sekalipun. Kemudian tawaf, ya. Termasuk tawaf wada sekalipun. Kemudian yang ketiga adalah ya puasa. Kemudian yang keempat jima. Yang terakhir adalah ditalak dan dicerai. Kalau baca Al-Quran perempuan haid dan nifas boleh enggak? Boleh karena hadisnya dhaif. Enggak bisa jadikan sebagai hujjah. Kemudian kalau kita misalnya khusus di kajian hari Selasa pekan pertama. Kebetulan kita lagi haid atau nifas. Tapi ingin banget ikut kajian.
di hari Selasa pekan pertama ini, kondisi kita boleh nggak masuk masjid? Perempuan haid dan nifas tadi ibu-ibu? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Potong kuku, lagi kondisi haid dan nifas? Boleh. Potong rambut? Boleh. Shopping, belanja? Boleh banget Pak. Jangan antum larang itu istri antum. Oke, itu berkaitan dengan masalah taharah ya. Seperti itu. Taib. Nah kemudian masalah sholat. Masih ingat enggak ibu-ibu atau bapak-bapak? Syarat wajibnya ibadah sholat itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal. Yang keempat khusus wanita suci dari haid dan nifas. Taib. Nah kemudian masih ingat enggak bapak dan ibu? Bapak-bapak deh. Tanda balik itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama ya dari kita katakan berkaitan tentang masalah mimpi basah dengan keluar air mani, ditandai dengan keluar air mani. Kemudian yang kedua tumbuhnya al-ana sekitar kemaluannya. Kemudian yang ketiga dari sudut pandang umur 15 tahun. Nah untuk perempuan tambah 1 lagi ada 4 berarti tanda baliknya yaitu dengan datangnya tamunya yang bernama haid. Kemudian selanjutnya berakal. Lawan daripada berakal apa Bapak Ibu? Majnun, gila. Ibu-ibu boleh meninggalkan sholat jika apa Bu? Titik-titik. Kan ada pertanyaan. Kita boleh meninggalkan sholat jika titik-titik, ya kan? Tanda tanya, question mark. Jika apa Bu? Jika apa? Itu haid. Apalagi yang paling bapak-bapak dan ibu-ibu bisa dapatkan? Bapak-bapak dan ibu-ibu boleh meninggalkan sholat jika titik-titik ya. Kemudian question mark ya, tanda tanya apa? Jika majnun, gila. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu sehat walafiat kan? Nah, akalnya alhamdulillah. Nah, berarti kita nggak boleh untuk meninggalkan ibadah salat. Ini ada kaitan dengan ibadah salat ya. Bahwasannya ini syarat wajibnya melaksanakan ibadah, khususnya ibadah salat. Harus berakal. Berarti gila itu ciri khasnya banyak. Orang mabuk gila. Oke? Ya, kemudian on and off, ya orang yang pikun juga apa? Dianggap gila. Makanya kalau kita mendapatkan ada orang yang punya penyakit itu, penyakit lupa, dia nggak bisa pulang ke rumahnya, nggak tahu siapa nama anaknya, pikun ya. Apa namanya penyakit Alzheimer apa tuh? Itu tadi itu ya. Apa Pak? Udah Bapak aja. Alzheimer, Alzheimer ya. Itu memang lupa sama sekali ya Bapak Ibu? Lupa sekali. Istrinya lupa enggak? Enggak, jujur serius ini. Ini kan berkaitan dengan hukum. Ustadz, Ana punya abah, apa tadi penyakit? Alzheimer. Alzheimer. Nah. Taib ya, punya penyakit itu gimana itu tentang sholatnya? Rumahnya aja dia lupa. Iya kan? Istrinya lupa. Anak-anaknya lupa. Apakah dia wajib sholat juga? Itu kondisinya itu kadang ingat nggak Pak? Nggak bisa sama sekali. Lupa sama sekali, blank. Auzubillah min dzalik. Allah, makanya sering-sering kita zikir pagi dan petang ya. Termasuk juga apa? Astaghfirullahalazim. Ya, baca Al-Qur'annya dirajinkan ya. Jangan sampai kita punya penyakit seperti itu. Tapi kalau fulus masih paham nggak dia itu Pak? Enggak sebentar, Bapak aja. Alzheimer. Aduh susah banget. Saya bukan dokter sih. Alzheimer. Oke, Alzheimer. Ibu-ibu nggak ada penyakit ini kan? Bapak-bapak juga, na'udzubillah banget ya. Selalu punya penyakit ini, Alzheimer ini. Astaghfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Ya, kebanyakan orang hilang itu kena punya penyakit ini katanya. Subhanallah, tahu-tahu hilang aja, makanya harus dijagakan. Alzheimer. Nah, termasuk juga kalau pikun beda lagi ya. Kalau pikun juga nggak bisa apa-apa juga kan. Subhanallah, artinya dia termasuk kategori apa? Orang yang gila. Berarti gugur kewajiban melaksanakan apa?
ibadah sholat, ya kan seperti itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian termasuk juga orang yang dianggap gila adalah orang yang mabuk. Dia ketika mabuk itu dianggapnya apa? Gila. Kalau tahu dia sholat, nggak sah sholatnya. Makanya orang yang mabuk itu dosanya itu 2 kali. Dosa dikenakan dia mabuk, minum khamar. Yang kedua dikenakan apa? Meninggalkan ibadah sholat. Dan pastinya kalau orang mabuk, ya kalau lagi ngeplay begitu, pasti nggak sholat. Pasti apa? Nggak sholat. Nggak mungkin dia sholat itu. Nah, nggak mungkin dia sholat seperti itu. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu, kalau sekiranya dia tersebut tersadarkan, misalnya malam dari sore sudah habis asar, langsung dia minum khamar, kemudian banyak lagi negatnya, kemudian sampai ya lewat tuh sholat maghrib, isya, hingga subuh pun terlewatkan, karena dia tersebut ya mungkin tertidur dan seterusnya. Pertanyaan saya, ketika dia sudah tersadarkan, akal sehatnya kembali lagi, apakah sholat maghribnya, isyanya dan subuhnya itu diqadha? Gimana Bapak Ibu? Pendapat yang rajih tidak. Dia bertaubat taubatan nasuha. Termasuk orang yang pingsan. Misalnya di antara ibu ini, dokter mengasihkan tindakan buat ibu atau operasi jam 10 pagi tadi. Jam 10 pagi. Ibu baru tersadarkan jam 1 malam. Apakah salat zuhur, kemudian asar, serta maghrib, itu ada qadha salat? Tidak ada. Ibu dianggap seperti orang yang gila dan dianggap seperti orang yang meninggal dunia. Bapak dianggap seperti orang yang gila atau dianggap seperti orang yang meninggal dunia. Tidak ada qadha. Tidak ada apa? Qadha. Yang ada qadha ketika dia terbangun, yaitu berkaitan dengan apa? Dengan sholat isyanya saja. Dia kan tadi siumannya jam berapa? Jam 1 malam. Maka kewajibannya cuma sebatas apa? Sholat isyanya saja. Selain dia dianggap maaf banget, dianggap seperti orang gila, juga dianggap seperti orang yang mati atau meninggal dunia. Apalagi koma, sampai sepekan, 2 pekan koma. Kan ada tuh yang tergantung dengan alat aja. Ada yang tahunan. Kan ada yang tahunan tuh, siapa tokoh ya? Subhanallah, dari dia kecil, dari dia remaja sampai sekarang tua banget. Seumur kali dengan kita sudah, iya kan? Ya itu abahnya sayang sama dia. Cuma bantuan saja. Kalau sekiranya kata dokter itu, kalau dilepas tuh, ya kita tidak mendului Allah, maka kita katakan tidak mendului Allah, dia meninggal dunia itu. Nah termasuk tadi, orang yang pingsan tadi. Baik pingsan secara alami, ataupun dipingsankan. Seperti apa? Dibius. Kan mau operasi ini bius. Pingsan juga kan? Nah apakah ada qadha salat? Tidak ada. Jelas ibu-ibu? Bisa dong dipahami ini? Sudah bisa jadi ustazah kan kalau yang begini? Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi itu syarat wajib dari melaksanakan ibadah salat yaitu apa? Berakal. Wallahu a'lam. Nah yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas. Sudah kita kupas tuntas. Nah kemudian di sini kan tidak disebutkan ya. Disebutkannya itu secara umum saja ya. Berkaitan dengan syarat sahnya ibadah salat. Itu ada pada halaman 87. Secara ringkas ya, semoga Bapak dan Ibu hafal nih, syarat sahnya ibadah salat itu cuma ada 6. Syarat sahnya ibadah salat kita cuma ada berapa? Ada 6. Yang pertama at-taharatu minal hadatsaini. Suci daripada 2 hadas. Hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara apa? Mandi. Hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Jika kita tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu diganti dengan apa? Tayammum. Nah. Kemudian syarat sahnya ibadah salat yang kedua adalah suci daripada najis. Terutama berkaitan dengan 3 tempat. Badan kita, pakaian kita, dan tempat salat kita. Nah, yang tidak ada di dalam kitab kita ini, ada 10 tempat Bapak dan Ibu. Kita tidak boleh salat di tempat tersebut. Ya, ada 10 tempat yang kita tidak boleh salat. Bisa jadi dikarenakan ada najisnya,
Bisa jadi dikarenakan bukan alasan itu. Yang pertama, kuburan. Kita tidak boleh sholat di kuburan atau di pemakaman, kecuali sholat jenazah. Kenapa Ustaz tidak boleh? Dalil yang mengatakan Rasulullah, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran ilal maqbarah wal hammam. Dijadikan tanah ini seluruhnya suci dan boleh kita sujud, boleh kita sholat dimanapun tanahnya, kecuali kuburan dan kamar mandi. Dan kita tahu kan, ruku dan sujud kita ini hanya untuk siapa? Untuk Allah, bukan untuk kuburan, bukan untuk ahli kubur. Itu yang pertama, secara singkat. Yang kedua, yang kita tidak boleh sholat adalah di tempat, meskipun itu tempat suci, tapi di hadapan kiblatnya ada kuburan, kita tidak boleh sholat di tempat tersebut. Anggaplah masjid kan tempat yang paling suci ini. Jika sekiranya di arah kiblat ini, ya mau itu langsung ada tembok ataupun tidak ada tembok, langsung ataupun tidak langsung, di balik daripada kiblat kita ini ada kuburan, atau di balik daripada tembok kita ini yang mengarah ke kiblat ini ada kuburan, kita nggak boleh sholat di masjid ini. Jelas ya? Kenapa Ustadz? Dalil yang mengatakan itu. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan dan janganlah duduk ya di atas kuburan. Jelas ya? Ya jelas. Jadi kita hindari jika ada masjid ada kuburannya di situ. Jangan sholat di masjid tersebut. Jelas ibu-ibu? Ibu catat Bu ya, ini nggak ada di kitab Bu. Nah, ya. Meskipun tempat itu suci, ya kan? Ya, tapi di hadapan kiblatnya ada kuburan, kita nggak boleh sholat. Kecuali, Ustadz, setelah tembok masjid ini ada jalan raya. Nah, di seberang sana ada pemakaman Ustadz. Boleh nggak kita sholat di masjid ini? Boleh. Ya, Ustadz, di balik daripada tembok ini ada kali besar, ada sungai besar. Nah, di seberang sungai yang jauh itu ada kuburan. Boleh nggak kita sholat di masjid ini? Boleh, tidak mengapa. Ini yang langsung. Jadi nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya itu jika langsung. Ya di balik tembok langsung ada kuburannya. Nah itu nggak boleh. Jelas Bapak Ibu? Yang ketiga adalah al-hammam. Kamar mandi. Ya tidak boleh sholat di kamar mandi. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama karena dalil. Yang kedua kamar mandi itu baitu syaitan. Rumahnya syaitan, kongko-kongkonya syaitan di mana? Di kamar mandi. Maka doa sebelum masuk kamar mandi doanya apa Bapak Ibu? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan yang ada di kamar mandi. Dengan kita membaca doa tersebut, dipastikan bangsa jin atau syaitan yang ada di kamar mandi tidak bisa melihat aurat kita. Tapi jika Bapak dan Ibu tidak pernah baca itu doa, tadi baca enggak? Saya yakin enggak baca. Coba kalau kita tanya satu-satu, enggak baca, maka dipastikan auratnya kita dipelototin oleh syaitan. Jelas? Nah, kamar mandi. Alasan yang kedua, kenapa kok enggak boleh sholat di kamar mandi? Dikarenakan rumahnya syaitan. Alasan yang ketiga, kenapa tidak boleh sholat di kamar mandi? Tempat berkumpulnya najis. Bukan begitu? Yang keempat alasannya, kenapa tidak boleh sholat di kamar mandi? Dikarenakan kamar mandi tempat kita buka aurat. Kita dalam kondisi uryanan, bugil, telanjang, tanpa pakaian. Di mana? Di kamar mandi yang tempat tertutup tersebut. Iya kan? Lepas pakaian. Gak mungkin kita Bapak ketika misalnya mandi pakai baju gamis. Gak mungkin tuh kita ibu-ibu ketika mandi pakai baju abaya. Pasti lepas supaya lebih bersih kan? Seperti itu. Tempatnya tertutup, tidak mengapa yang demikian. Jelas? Wallahu a'lam bissawab. Nah, karena itu tempat kita buka aurat ya, di tempat yang tertutup tadi kamar mandi tadi namanya, maka kita nggak boleh sholat di tempat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Seperti kita misalnya buang hajat ya, terutama hajat besar. Mau tidak mau harus lepas apa? Pakaian. Terlihat aurat kita oleh kita sendiri, bukan begitu? Nah, maka oleh sebab itu kita tidak boleh sholat di kamar mandi dengan alasan yang disebutkan tadi. Ada 4 alasan. Jelas ibu-ibu? Kemudian selanjutnya
Yang keempat, tempat yang kita tidak boleh sholat adalah al-husyu, kloset, atau bisa diartikan sepiteng. Sepiteng tahu ya? Misalnya qadar Allah, kita sholat Idul Adha ya, Idul Fitri atau Idul Adha di tanah lapang. Kebetulan dekat masjid juga. Ternyata di situ ada sepiteng besar. Karena kita merasa sudah penuh dan full, kita bawa sajadah nih, kita gelar sajadah kita di atas sepiteng tadi, boleh nggak sholat di situ? Tidak boleh. Di situ tempat kotoran itu. Tidak dibolehkan yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang kelima, kandang onta. Kenapa Ustadz kok tidak boleh sholat di kandang onta? Padahal onta binatang yang halal, dimakan dagingnya. Ada larangan dari Nabi. Ada dalil. Kata Nabi SAW, La tusallu fi mabarikil ibil, fa inna khuliqat minasyayatin. Janganlah kalian sholat di kandang onta. Karena kandang onta itu tempat berkumpulnya apa? Syaitan. Jelas? Nah itu alasannya. Selain ada dalil, dikarenakan di kandang onta tempat berkumpul apa? Syaitan. Taib. Kalau kita sholat di kandang kambing boleh enggak? Di kandang ayam? Boleh. Tapi ngapain juga kayak enggak ada masjid? Boleh. Tapi kenapa sholat di situ? Kayak enggak ada tempat lain aja seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Di kandang kelinci boleh. Subhanallah. Ya. Taib. Nah, di sini dari hadis-hadis tadi itu, kamar mandi, kemudian kandang onta, salah satu alasan kenapa kita tidak boleh sholat di kamar mandi, di kandang onta, karena tempat berkumpulnya apa? Syaitan. Nah, maka ulama kemudian menambahkan lagi, segala tempat berkumpulnya syaitan, kita tidak boleh sholat di tempat tersebut. Apa di antaranya? Tempat ibadahnya orang kafir. Tempat ibadahnya orang kafir itu tempat apa? Berkumpulnya syaitan di situ. Nah, menyekutukan Allah, kufur kepada Allah. Manusia itu kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Selain dorongan dari hawa nafsunya, juga dikuatkan oleh spirit dan semangat dari syaitan. Bukan begitu? Nah maka oleh sebab itu kita tidak boleh sholat di tempat ibadahnya orang kafir. Jelas Bapak Ibu? Kemudian, rumahnya boleh. Rumahnya boleh, antum beli rumahnya boleh. Cuma tidak boleh sholat menghadap ya berkaitan dengan lambang-lambang mereka itu. Sholat di rumahnya boleh, tidak mengapa demikian. Kita sholat ya di rumahnya orang kafir boleh, tapi pastikan jangan sampai kita sholat menghadapkan kiblatnya kita ini ke lambang-lambangnya mereka tadi itu. Jelas? Wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya tempat maksiat yang ketujuh. Kenapa tempat maksiat nggak boleh kita sholat? Dikarenakan tempat berkumpulnya syaitan, bukan begitu? Orang berani melakukan dosa, berani untuk melakukan maksiat. Selain dari dorongan hawa nafsu, juga apa? Spirit dan semangat dari syaitan. Terasa tidak mungkin ya, di antara orang yang datang ke tempat maksiat. Misalnya, dia ingin mabuk, ingin berzina. Di tempat pelacuran misalnya. Kemudian dia tanya sama gahbehnya, sama syarmutahnya, sama pelacurnya. Ada musola nggak di sini? Nggak mungkin itu, saya mustahil itu. Iya Pak, nggak mungkin ya kan? Subhanallah. Ketika datang ke diskotik, ke nightclub, kemudian sebelum dia beli bir atau misalnya apa kita katakan khamar tadi itu, atau wine ya dan sejenisnya, dia nanya, aku belum sholat isya nih, ada musola nggak di sini? Masa nggak mungkin itu, mustahil. Ya, itu tempat maksiat. Ya, atau di tempat perjudian misalnya, ya, dia ingin sholat di situ, mustahil itu. Ya, kita katakan tidak boleh kita sholat di tempat maksiat. Kenapa? Tempat berkumpulnya syaitan. Jelas apa Ibu? Bu jelas nggak Bu? Nah, jangan tidur ya. Kemudian yang keberapa? Kedelapan adalah got atau selokan. Got atau selokan. Kenapa? Ada kemungkinan ada najis di situ.
Tidak boleh kita sholat di tempat tersebut. Yang kesembilan, tempat pembuangan sampah. Tempat apa Bu? Pembuangan sampah. Nggak boleh kita sholat di situ. Kenapa? Ada kemungkinan ada najisnya di situ. Bukan begitu? Yang ke-10 adalah tempat yang pernah diazab dan disiksa. Nah, nanti kalau ibu jadi jalan-jalan ke Al-Ula, kan di situ dekat tuh dengan Madain Saleh. Ya, para ulama berdebat itu, boleh nggak kita datang ke tempat yang pernah diazab itu? Ada perdebatan yang panjang. Nanti Bapak dan Ibu boleh tanya ke Ustadz jika memang benar-benar ingin ke sana. Tapi berhubung Ibu dan Bapak nggak ada niatan juga untuk ke sana, jadi saya nggak jawab hari ini. Nah, seperti itu. Taib. Nah, supaya penasaran, saya suka bikin orang penasaran itu. Nah, kalau qadar Allah nanti ke tempat Madain Saleh itu kan, kita nggak boleh sholat di situ. Kenapa? Itu tempat pernah diazab, pernah disiksa, ya kan? Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, itu 10 tempat kita katakan yang tidak boleh kita sholat di tempat tersebut. Jelas Bapak Ibu? Taib, itu syarat sahnya sholat. Yang kedua adalah suci daripada najis. Yang pertama tadi apa? Suci daripada hadas. Yang kedua, suci daripada najis. Kemudian yang ketiga adalah al-ilmu bidukhuli awqatis salah. Ya, al-khams. Mengetahui masuknya waktu salat fardu yang 5. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ya, ayat 103, fa'aqimus shalah innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, itu ada pada halaman 76. Saya nggak tahu ibu-ibu paham nggak nih? Halaman 76 ya, berkaitan tentang waktu-waktu sholat. Nah, sekedar untuk mengingatkan ibu-ibu supaya kita lebih maju kajian kita ini, karena ibu-ibunya sudah jadi ustazah, kena paham tentang ibadah sholat ya. Saya ingin betul menjelaskan secara rinci meskipun ini sudah dibahas dan saya yakin ibu lupa. Saya sekedar mengingatkan. Waktu zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari. Sekarang zuhur jam berapa? Jam 12 kurang 15. Bukan begitu? Kemudian berakhirnya waktu zuhur adalah ketika bayangan suatu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut. Misalnya kita keluar rumah nih, matahari masih ada sinarnya. Kita lihat bayangan kita panjang dan lebarnya sama seperti tubuh kita, maka berarti waktu zuhur habis dan masuklah waktu asar. Waktu asar kapan? Ketika bayangan suatu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut. Asar jam berapa sekarang? Pukul 15 atau pukul 3 siang kurang 10 menit ya? Nah, kemudian berakhirnya waktu asar ketika tenggelam matahari. Ketika apa? Tenggelam matahari. Kemudian waktu maghrib ketika munculnya syafaq merah. Kalau kita biasa memperhatikan sunset, tahu Bu sunset apa Bu artinya Bu? Matahari tenggelam ya. Subhanallah. Sedikit belajar bahasa Inggris Bu ya, supaya kita jangan dibohongin orang ya. Seperti itu, harus belajar bahasa Inggris, harus bisa bahasa Arab, harus bisa bahasa Inggris. Kenapa? Manfaat buat kita. Maka saya niatan ya untuk belajar bahasa ya yang lain aja deh sudah. Nah. Alhamdulillah bahasa Arab bisa, bahasa Inggris ada, bisa juga dikit-dikit ya seperti itu. Walhasil kita katakan kita suka memperhatikan sunset, matahari tenggelam. Nah, 1 menit setelah tenggelamnya matahari itu muncul warna kemerahan dari arah barat. Itu yang disebut dengan apa? Syafaq merah. Ketika muncul syafaq merah berarti sudah masuk waktu apa? Waktu maghrib. Jelas ya? Nah, makanya tolak ukur berbuka puasa itu tenggelam matahari apa pas waktu muncul syafaq merah? Waktu tenggelam matahari. Jadi kalau nanti kita jalan-jalan ke Eropa nanti kan nggak terdengar kan azan, bahkan kita nggak tahu nih. Kebetulan kita masih kuat puasa, maka tetap wajib dong puasa
Nah, tolak ukurnya bagaimana Ustadz? Lihat aja Bapak dan Ibu, sudah tenggelam matahari belum? Kalau sudah tenggelam matahari berarti apa? Wajib kita membatalkan apa? Puasa kita, seperti itu. Sedangkan waktu maghrib itu 1 menit setelah tenggelam matahari, yaitu ketika apa? Munculnya syafaq merah. Maghrib jam berapa sekarang? Pukul 18 atau jam 6 sore atau jam 6 malam? Kurang berapa? Kurang 6 menit. Enggak Pak, enggak Bapak. Ya, jam 6 17.49 itu Pak. Bapak enggak pakai kacamata ini ya. 17.49 berarti jam 6 kurang 11 menit. 6. Ya, pakai kacamata Pak nanti Pak ya. Nah, seperti itu. Kemudian berakhirnya waktu maghrib itu adalah ketika hilangnya syafaq merah. Hari telah gelap gulita seluruhnya, baik yang di barat ataupun di timur, baik di utara ataupun selatan. Berarti habis waktu maghrib, masuklah waktu isya. Nah, waktu isya itu ketika hilangnya dan tenggelamnya apa? Syafaq merah. Isya sekarang jam 18:58. Artinya pukul 19 atau jam 7 malam kurang 2 menit. Nah, jelas Bapak Ibu? Dan berakhirnya waktu isya adalah ketika terbitnya Fajar As-Shadiq. Fajar As-Shadiq itu adalah bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan. Sebagai tanda bahwasannya waktu sholat subuh telah hadir, telah tiba. Jelas? Nah, berarti waktu isya itu panjang sekali. Ya, sampai datangnya waktu sholat subuh. Kemudian waktu sholat subuh kita katakan ketika terbitnya Fajar As-Shadiq. Fajar As-Shadiq tadi apa? Bintang yang mengeluarkan cahaya warnanya apa? Kemerah-merahan. Subuh sekarang jam 4 pagi lewat 19 menit. Jam 4 pagi lewat 19 menit. Dan berakhirnya waktu sholat subuh ketika terbitnya matahari. Jelas Bapak Ibu? Naam. Ada pertanyaan ringan ini. Ini berkaitan dengan kewanitaan. Jika ada seorang wanita suci dari haidnya jam 5 sore, apakah dia tersebut wajib untuk mengerjakan sholat zuhurnya juga? Tidak wajib. Kenapa? Ya benar. Yang wajibnya cuma sholat asar saja. Tetapi untuk sholat zuhurnya tidak. Kenapa? Dikarenakan waktu dia masih mendapatkan waktu zuhur, dia masih haid. Jelas? Jika seseorang perempuan sucinya dari haid jam 2 malam, maka kewajiban dia cuma sebatas sholat apa? Sholat isya. Sholat maghribnya perlu diqadha enggak? Tidak. Kenapa? Ketika maghrib beliau masih haid. Jika seorang perempuan sucinya dari haid jam 7 pagi, apakah dia wajib untuk mengqadha sholat subuh? Apa? Tidak. Kenapa? Karena ketika waktu subuh masih ada, dia tersebut ya dalam kondisi masih haid. Pertanyaan yang selanjutnya, jika ada seorang wanita suci dari haid, ya sebelum maghrib 10 menit, kemudian dia mandi, karena wanita itu kan mandinya apa? Lama banget, ya itu sampai 30 menit baru selesai, bahkan ada yang sampai 1 jam. Ngapain sih di kamar mandi ibu sampai lama seperti itu? Dia belum sholat asar kan? Padahal dia suci tadi 10 menit sebelum maghrib. Pertanyaan saya, apakah dia wajib untuk mengqadha salat asarnya? Wajib. Kenapa? Kenapa? Karena ketika dia suci sudah mendapatkan waktu asar. Tapi dikarenakan dia mungkin berleha-leha, terjadilah apa yang terjadi. Naam. Maka dia wajib untuk mengqadha ya. Seperti itu. Seharusnya dia segerakan itu. Mandi sekenanya aja. Yang penting niatan apa? Untuk apa? Untuk ya mengejar sholat asar.
Jika sekiranya dia sudah selesai mandi, 3 menit lagi atau 5 menit lagi, adzan maghrib, dia sholat asar. Allahu Akbar. Pas sudah dapat 1 rakaat, terdengar adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaan saya, teruskan sholat ataukah batalkan sholat? Teruskan sholat. Pertanyaan yang selanjutnya, sholatnya dia tersebut adaan apa qadaan? Tahu ya? Sudah dijelaskan belum adaan qadaan, Bu? Kalau sudah apa maksudnya adaan? Apa, Bu? Apa, Pak? Adaan itu kita sholat sesuai dengan waktunya. Seperti waktu asar, dari bayangan suatu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut sampai tenggelam matahari. Ketika kita sholat asarnya di waktu asar, namanya apa? Adaan. Tapi ketika lewat daripada waktu asar, kita mengerjakan asar kita dikarenakan ada satu sebab atau alasan, maka kita sholat asarnya di waktu maghrib. Namanya apa? Qadaan. Nah, beliau tadi, Ibu Fulanah tadi itu, dia 1 rakaat yang pertama masih mendapatkan waktu asar. Tapi rakaat yang kedua, ketiga, dan keempat sudah masuk waktu maghrib. Pertanyaannya ibu-ibu, itu sholatnya si Fulanah tadi, istilah usul fikihnya ya, itu qadaan apa adaan? Adaan, benar. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan 1 rakaat di waktu apa? Asar. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, jika ada seorang wanita berleha-leha, misalnya zuhur, dia baru masuk ke kamar mandi ingin mengambil air wudhu, pas jam 2 siang. Pas jam 2 siang, tamunya datang yang bernama haid. Dan dia dalam kondisi belum sholat wajib zuhur. Pertanyaan saya, apakah nanti ketika dia sudah suci, apakah dia wajib untuk mengqadha sholat zuhurnya? Tidak. Kenapa? Ketentuannya begitu sudah. Adapun dia berleha-leha ya Allah Maha tahu. Itu kita kembalikan sanksi dan hukumnya dari Allah. Tapi dia memang waktu zuhur itu kan muassa, longgar banget. Mungkin si ibu itu ada alasan kenapa sampai dia tersebut berleha-leha tadi. Ya, anggaplah dia tidak ada alasan Ustadz sebenarnya. Lagi ya ingin menunda-nunda aja. Bagaimana? Ya Allah Maha tahu. Tapi kalau dalam sudut pandang fikihnya, apakah si wanita itu wajib untuk mengqadha salat? Mayoritas ulama mengatakan tidak ada qadha. Jelas Bapak Ibu? Wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, kita salat kan 5 waktu. Ya, tapi bisa menjadi 3 waktu jika kita apa? Musafir. Kemudian ketika kita apa? Sakit. Sakit yang tidak bisa salat sebagaimana normalnya. Nah, istilahnya apa? Atau kebutuhan yang mendesak. Istilahnya apa namanya? Jamak salat. Ya. Sehingga salatnya musafir tadi yang seharusnya 5 waktu karena dia menjamak salat jadi 3 waktu saja. Ya, secara umumnya sih tetap 5, tapi sholat tadi itu kita katakan bisa kita majukan, bisa kita mundurkan. Yang ada paketnya kan, yang disebut dengan istilah apa? Jam'us sholah. Jamak sholat itu artinya apa? Menghimpun, menggabungkan 2 sholat. Paketnya masih ingat Bapak Ibu ada berapa? Ada 2 paket, ingat ya, catat. Paket yang pertama zuhur dan asar. Paket yang pertama apa? Zuhur dan asar. Paket yang kedua maghrib dan isya. Jelas sampai di sini? Subuh ada enggak paket jamaah? Tidak. Jika sekiranya saya sholat asarnya di waktu maghrib, apakah itu dinamakan jamak atau qadha? Qadha, jelas ya. Terlambat, macet total, gak bisa keluar dari kendaraan. Ketemu masjid, sudah maghrib. Saya belum sholat asar. Saya sholat asarnya di waktu maghrib.
Istilahnya apa Bapak Ibu? Jamak apa qadha? Qadha. Jelas Bu? Hafal? Jelas Ibu-ibu? Ibu yang di pojokan? Jelas? Jangan bersandar Bu, takutnya tidur. Jelas Ibu-ibu? Nah, jadi jamak itu cuma ada dua, zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Itu secara umum pembagiannya. Tapi secara teknisnya jamak tersebut, tahu teknis Bu? Ya, berkaitan dengan prakteknya itu pun juga terbagi menjadi dua. Secara teknis, secara prakteknya itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Zuhur dan asar. Salat yang kedua yang mana? Asar. Jika kita majukan salat asar di waktu zuhur, namanya jamak apa? Jamak takdir. Yang mana yang lebih duluan? Zuhur dulu apa asar dulu? Zuhur dulu. Jika sekiranya salat zuhur kita mundurkan pelaksanaannya di waktu asar, namanya jamak apa ibu-ibu? Takhir. Yang mana yang kita dahulukan? Zuhur dulu. Tetap ada sebagian orang mengatakan, oh kita harus menghargai waktu dulu. Ya berhubung waktu asar ya asar dulu. Salah. Buktinya Nabi ketika di Musdalifah, beliau menunda salat maghrib. Baru dilaksanakan di waktu isya. Yang beliau kerjakan dulu apa? Maghrib baru isya. Jelas? Oke. Jika antum sudah masuk, kebetulan antum melakukannya sudah salat maghrib apa belum? Antum sudah isya. Oke, datangnya pas waktu isya. Kebetulan terlambat 1 rakaat, masbuk. Antum ikut saja berjamaah dengan imam yang salat isya, tapi niatan antum salat maghrib. Imamnya tersisa 3, antum pun juga tersisa 3. Nah setelah itu karena antum musafir, setelah salat maghribnya tadi antum mengerjakan apa? Isya 2 rakaat, karena antum musafir. Nah 2 rakaat itu namanya istilahnya apa? Qasrus shalah, mengqasar salat. Satu-satunya alasan boleh meringkas dan mengqasar salat itu karena kita musafir. Berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Nah, jelas ya? Ayat surah An-Nisa surah yang keempat ayat 101. Kalau pikiran yang di bawah itu yang paling bawah kan, di pojokan ini ayatnya. Wah, enggak, sudah. Kita menjelaskan ya surah An-Nisa surah yang keempat ayat 101 ya. Ya, kita katakan beda, jadi kan bisa jadi beda cetakan saat Quran inti sama Quran ana berbeda saat. Nah, dalam artian cetakannya. Bisa jadi di atas tuh, bukan di pojokan kanan dan di pojokan kiri kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jelas? Saib. Kemudian selanjutnya ya, masih seputar berkaitan dengan jamak dan qasar. Ibu-ibu, saya mau tanya nih, serius Bu. Semoga ibu bisa jawab. Ya. Kenapa sih Rasulullah SAW itu kalau safar kok enggak mengerjakan qobliyah dan ba'diyah? Kecuali qobliyah subuh. Apa alasannya Bapak dan Ibu? Enggak, yang lebih ringkas jawabannya. Coba kita dengar jawaban bapak-bapak. Bapak-bapak ini kan jarang mengaji. Tapi untuk menangkap lebih cepat. Ibu-ibu sering mengaji, bahkan sehari 3 kali. Tapi maaf ya, kadang. Bapak-bapak, kenapa Rasulullah SAW ketika beliau safar, beliau itu tidak mengerjakan qobliyah dan ba'diyah. Kecuali qobliyah subuh. Kenapa alasannya? Karena ada jamak dan qasar. That's it, itu jawabannya. Tuh bapak-bapak cepat jawabnya. Ya itu aja. Oh karena yang wajib aja ditinggalkan, yang wajib aja boleh dimajukan. Bukan itu. Ini maksudnya apa? Karena ada jamak dan qasar. Jamak dan qasar itu adalah rukhsah keringanan. Benar kalau kita lebih detailkan menjawab bahwasannya yang wajib saja boleh kita majukan, boleh kita mundurkan. Yang wajib saja boleh kita ringkas, yang 4 jadi 2. Oh itu penjelasan secara rinci. Tapi jawaban singkat kan? Kalau saya ingin
ya santri dan santriwati jawabannya ringkas dan padat seperti itu. Jangan ya ke kanan ke kiri dulu. Jelas. Kenapa Rasulullah SAW ketika safar ya tidak mengerjakan qobliyah dan ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Titik ya question mark. Karena Rasulullah ketika safar menjamak dan mengqashar salat. Sahih enggak jawabannya? Sahih. 1000% sahih. Bukan dikarenakan qobliyahnya lebih utama, tidak, enggak ada kaitannya itu. Kenapa qobliyah subuh tetap dikerjakan ibu-ibu? Apa sebabnya? Karena salat subuh tidak ada jamak dan tidak ada qashar. Nah berarti nih ibu-ibu, saya mengulangi berulang-ulang nih. Jika nanti ibu-ibu jadi nih akhir Januari berangkat umrah dan ibu ya mengerjakan sholat 5 waktu di Masjidil Haram tanpa ada jamak dan qashar, apakah ibu-ibu boleh mengerjakan qobliyah dan ba'diyah? Kayaknya nggak serempak, nggak seragam, masih ragu kan? Coba kita tanya bapak-bapak. Bapak-bapak, jika sekiranya bapak-bapak jadi nanti akhir Agustus tanggal 23 Januari nanti Agustus sudah lewat ya. Saya keingatan Agustus. Akhir Januari. Nah, tanggal 23 Januari tersebut bapak-bapak jadi umrah, kemudian bapak-bapak sholatnya yang 5 waktu di Masjidil Haram tanpa menjamak dan tanpa mengqashar sholat. Ya, boleh enggak mengerjakan qobliyah dan ba'diyah? Bapak-bapak serempak, boleh kan seperti itu. Nah, kenapa Pak? Alasannya? Karena enggak ada jamak dan qashar. Jelas Bu? Jelas Bu? Jadi nih umrah akhir Januari. Nah insya Allah jadi ya seperti itu. Hidayah sakinah ya, alhamdulillah. Nah insya Allah jadi. Semoga yang ikut kajian di pekan ya pertama hari Selasa ya itu bisa umrah dan haji tahun ini. Nah seperti itu. Jadi kita mengambil fadilah dan keutamaan salat di Masjidil Haram. Jelas ya? Jadi kita nggak jamak dan nggak qashar. Nah, Ustadz, saya jamak, saya qashar. Bagaimana tentang salat sunnah yang lainnya? Boleh nggak dikerjakan ketika safar? Boleh. Makanya bapak atau ibu yang terbiasa tahajud dan witir, ketika safar tahajud dan witirnya tetap dikerjakan. Itu yang dilakukan oleh Nabi berdasarkan hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar dan juga Anas bin Malik radhiyallahu an. Jelas ya? Tetap dikerjakan. Bapak yang terbiasa, ibu yang terbiasa salat sunnah wudu, tetap kerjakan ketika safar salat sunnah wudu. Bapak dan ibu yang terbiasa salat duha, ketika safar tetap dikerjakan salat duha. Jangan ditinggalkan, eman, sayang. Jelas ya? Apalagi kan ibu sudah tua Bu, tinggal menunggu penantian doang. Seperti itu. Apa yang sudah menjadi kebiasaan itu tolong dikerjakan. Please deh, ini bukan ustadz yang ngomong, keponakan yang ngomong. Ya, jelas ya. Saking wujud apa? Perhatiannya sama tante-tante ini kan, seperti itu. Sudah pada tua mau apa lagi? Ya, salatnya itu ditambah lagi, ditingkatkan lagi untuk mendapatkan ridhonya Allah Jalla wa Ala. Nah, itu berkaitan dengan syarat sahnya ibadah salat yang ketiga, yaitu apa? Mengetahui masuknya waktu salat fardu. Ya, jelas. Kemudian yang keempat, syarat sahnya ibadah salat tersebut adalah menutup aurat. Auratnya wanita jelas ya. Seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Seperti itu. Nah, artinya kalau ibu-ibu, lihat saya enggak Bu? Jika sekiranya pakaian kita sebagai wanita, telapak tangan kita terbuka misalnya, ya, berdosa enggak kita? Tidak ya, seperti itu. Kemudian adapun wajah termasuk dagu ini bagian daripada wajah, dagu. Jadi nggak perlu ibu kecekik gitu. Yang dimana jilbabnya itu di sini saya kecekikin. Itu lebih bagus ibu pakai cadar kalau begitu. Kan sakit banget. Kenapa kok suaranya berubah ya seperti itu? Karena kecekik kan seperti itu. Nah, jelas ya. Itu kesian banget gitu loh. Dagu ini bagian dari apa? Wajah. Makanya kita berjenggot kan, itu dagu. Adapun bulu-bulu Bapak yang tumbuh di leher, itu boleh kita kerok. Karena itu bukan bagian jenggot. Seperti itu ya. Jenggot kita itu yang di dagu ini. Karena dagu ini bagian wajah. Maka segala sesuatu yang tumbuh di wajah kita ini,
itu yang nggak boleh diapa-apaan, nggak boleh dikelimis, dikerok habis itu, nggak boleh. Adapun bulu-bulu yang tumbuh di leher kita katakan boleh lah, ya karena itu bukan bagian wajah, jelas ya, bukan bagian jenggot itu. Jadi dagu itu bagian wajah, jelas ibu-ibu. Nah, adapun berkaitan dengan pakaian wanita, nah ini bedanya ya kan, beda antara laki-laki auratnya. Kalau wanita itu seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya kan seperti itu. Kalau laki-laki kan ya dari pusar sampai ke lutut. Ya Ustadz anak tanya nih Ustadz serius, kalau sekiranya saya pakai sarung doang sholatnya, kemudian telanjang dada, hukum sholat saya sah enggak Ustadz sebagai laki-laki? Sholatnya sah tapi makruh itu berkurang nilai pahalanya. Karena dianjurkan kita ketika sholat untuk menutup juga dada kita dan juga pundak kita ini. Makanya yang disebut dengan itba itu ketika kita pakai ihram untuk umrah atau haji, terbuka pundak kanan ini itu ketika tawaf doang. Jelas ya, ketika tawaf doang. Ketika tawafnya sudah selesai, pundak yang kanan ini kita apa? Tutup lagi. Karena kita ingin melaksanakan apa? Ibadah sholat sunnah tawaf 2 rakaat Bapak. Jangan dibiarkan apa? Terbuka. Kalau terbuka bagaimana Ustadz? Sholatnya sah tapi nilai pahalanya berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita kan gak mungkin lah menghadapi, maaf, antum ketemu anak aja gak mungkin pakai celana pendek Pak. Pasti antum keren dong penampilan dengan anak. Seperti itu. Ya, selain antum malu, yang kedua pasti ustadznya geli. Ya Allah nih si bapak apaan sih Pak? Subhanallah ya kan? Seperti itu. Telanjang dada misalnya kelihatan udelnya ya seperti itu. Aduh si bapak nih gak paham banget. Kita juga malu. Kenapa Ustaz? Anak laki-laki Ustaz. Iya tapi anak jijik Pak lihatnya itu. Seperti itu. Nah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi telanjang dada itu bulu ketek gak dikerok tuh. Gak dicabut. Allah tambah geli kita. Na'udzubillah min zalik. Pak tampil keren Pak ya. Tampil keren. Senangkan istri itu. Antum menuntut istri antum tampil cantik, keren, beautiful, pretty. Tapi antumnya tua begini, acakadul, ambaradul, astagfirullahalazim. Gimana coba? Ya hati-hati. Itu yang membuat istri itu ngomel-ngomel Pak. Tapi kalau antum keren, Masya Allah, tabarakallah. Tuh ngomelan istri pun omelan sayang tuh Pak. Seperti itu. Wallahu a'lam. Dia juga takut kehilangan bapak seperti itu. Makanya tetap dijagain. Tapi kalau antum sudah ya acakadul begini, subhanallah asal-asalan berpenampilan, itu didoakan istri antum bisa jadi cepat meninggal Pak. Seperti itu. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Karena dia ingin kelain hati kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya auratnya laki-laki memang dari pusar sampai ke lutut. Itu yang wajibnya. Tapi kita sunnahnya untuk menutup apa? Badan kita ya sama pundak kita. Dada kita tutupin juga seperti itu. Ketika menghadap Allah itu berpenampilan yang keren dan rapi. Nah untuk wanita seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi telapak tangan ini termasuk aurat atau tidak Bapak Ibu? Iya kan? Berarti menurut saya ya kan kalau zaman dulu itu ingat nggak Bu? Mudah-mudahan masih ingat nih. Dulu ada sarung tangan ya cakar ayam. Ya kan cakar ayam tuh mencakar gitu. Dia menutup ini karena dia punya keyakinan yang ini adalah aurat kata mereka. Padahal enggak. Mau hitamnya mau putihnya bukan aurat seperti itu. Jelas? Apalagi ketika ihram ya. Ketika ihram kita enggak boleh nih telapak tangan ini tertutup. Ya. Kenapa Ustadz? Aturannya begitu. Ya. La talbasu al-muhrimatu an-niqab wal qafazaini. Tidak boleh seorang wanita yang ihram baik haji ataupun umrah untuk apa? Memakai cadar ya penutup wajah ataupun memakai sarung tangan. Enggak dibolehkan itu. Makanya termasuk juga ya kita katakan seperti cadar, masker. Ibu-ibu nanti kalau akhir Januari jadi umrah ya Bu ya, itu jangan pakai masker ketika ihram itu. Karena itu termasuk apa? Cadar. Termasuk apa? Cadar, penutup wajah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah termasuk kita sholat nih Bapak. Kalau kita kondisi kita baik-baik saja, enggak ada batuk-batuk dan seterusnya, antum jangan sampai sholat apa? Pakai masker. Kita katakan, kan enggak ada COVID lagi nih insya Allah ya. Kita katakan, maka sholat dalam kondisi apa? Tidak boleh menutup wajah. Ketika kita pakai masker, berarti makruh sholatnya kita. Jelas ya? Wallahu a'lam
Bissawab. Taib, adapun berkaitan dengan pakaian wanita itu kan ada 8 ya. Tidak ketat ya, kemudian longgar, kemudian kita katakan kainnya tebal. Kainnya tebal ya. Itu ada kain tipis tapi ada dalamannya apa istilahnya? Bukan soket. Puring ya, puring. Nah itu nggak apa-apa seperti itu. Itu lekuk-lekuk tubuh kita nggak kelihatan kan Bu? Kalau kita pakai puring itu nggak apa-apa kan? Karena rata-rata ya maaf, yang keren itu, yang mahal juga, yang bukan tebal ya, yang tipis ya Bu. Seperti itu. Saya sih bukan ahli, cuma berdasarkan info dari ibu-ibu Hidayah Sakinah, saya jadi tahu seperti itu. Nah, wallahu a'lam bissawab ya. Ya, artinya kalau kita kelihatannya kayak tipis nih, pakai puring itu di dalam. Supaya apa? Jangan sampai menggambarkan lekuk-lekuk tubuh. Kemudian juga jangan meniru pakaian laki-laki. Nah ini jidah-jidah kita nih, nenek-nenek kita dan tante-tante kita ini, Hidayah Sakinah. Ingat gak dulu, tahun 90-an lagi asyik-asyiknya ya, untuk pakai hijab. Itu ada hijab topi, iya kan? Subhanallah. Selain itu meniru orang kafir, kita katakan juga apa? Itu juga seperti pakaian laki-laki, yang celana juga. Seperti apa? Baju apa tuh? Baju Pakistan dulu, zaman dulu ingat gak? Dia pakai hijab, tapi dia pakai celana gitu loh. Subhanallah. Apalagi yang bajunya itu, yang atasannya itu berbelah lagi. Nah itu nggak syar'i banget ya ibu-ibu. Itu tahun berapa Bu? 90-an kalau nggak salah. Masih ada nggak pakaiannya itu Bu? Apa sudah dibuang ya? Nah, yang dengan, apalagi yang pakai itu. Termasuk ya ibu, ciput itu pakaian dalam Bu ya, ciput. Jangan dibawa keluar tuh. Ciput itu pakaian dalam. Jadi untuk supaya rambut ini jangan kemana-mana, ibu pakai ciput kan. Setelah itu baru pakai hijabnya. Ya kan seperti itu. Jelas Bu? Tahu kan ciput Bu? Apa saya perlu kasih hadiah dulu nih ibu? Baru paham ciput itu apa. Nah, adapun model-modelnya kita katakan nggak ada masalah kan. Ada yang model kelelawar, ada yang model umbrella, ada yang model print khimar. Tahu kan yang ada ikatan begitu? Ya. Kemudian adapun berkaitan dengan corak juga nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, corak tersebut juga tidak masalah. Dan masalah warna pun juga nggak ada masalah, meskipun anjurannya warna-warna gelap, ya. Tapi kalau warna cerah Ustaz seperti putih atau kuning atau krem, boleh-boleh saja. Yang penting tebal atau kalau tipis ada apa tadi puring tadi itu untuk menebalkan pakaian kita. Kemudian selanjutnya apa kita katakan tidak menggambarkan lekuk-lekuk tubuh. Bapak-bapak tahu enggak? Ya atau ibu-ibu deh, takut ibu-ibu cemburu. Itu wanita-wanita Turki itu kan putih-putih Bu. Iya kan? Ketika umrah itu pakaiannya putih-putih juga. Seperti kain ihram laki-laki kan? Seperti itu. Nah, subhanallah, boleh enggak begitu Ustadz? Yang penting sesuai enggak 8 kriteria tadi. Dalam masalah warna itu memang dianjurkan warna gelap. Tapi kalau toh mereka itu memakai warna cerah dan ceria seperti itu, tidak mengapa, yang penting standarnya itu ya tebal, kemudian longgar, tidak ketat, tidak transparan. Nah itu yang paling pentingnya seperti itu. Makanya nanti kalau ada di kajian kita yang ibu-ibunya pakai hijab warna putih Bu ya, jangan ya dicemburutin Bu ya. Atau jangan dicuek bebekin, atau jangan dijudesin Bu ya, jangan. Kita ini Masya Allah udah ngaji lama, tapi kosakata kadang kurang, ya kan seperti itu. Allahu Akbar, judes banget kadang. Allahu Akbar. Apalagi kita katakan orang yang baru mengaji. Itu perlu kita rangkul. Kita gapai dia tersebut. Agar ikut mengaji juga di Hidayah Sakinah. Di Hidayah Sakinah saya yakin. Masya Allah kosakata banyak. Ya tidak judes. Tidak apa kita katakan tidak seram penampilan. Baik-baik semua. Ini di kajian di tempat lain. Ya, kajian di tempat yang lain. Kadang kalau bukan bestinya, kalau bukan dari grupnya, kalau bukan dari kelompoknya, kalau bukan dari ya dalam tanda kutip ya soulmate-nya kita katakan itu agak lain tuh. Apalagi siapa tuh baru ngaji, kok begitu sih? Kasih tahu dong. Ibu kalau mau datang ke kajian aku jangan pakaian begini dong. Ya Allah orang baru ngaji. Nah besok enggak datang lagi Bu. Bukan salah ustadz kan? Ibu-ibu nih kadang, bukan di sini Bu ya, ibu jangan baperan dong, ya seperti itu. Nah,
Jangan tersinggung nih. Di sana di ujung dunia sana Bu ya, seperti itu. Terjadi nggak Bu seperti itu Bu? Kita raih, kita rangkul. Kalau ibu sayang sama dia, kasih abaya sama dia. Bu nanti Bu kalau ke kajian pakai ini Bu ya, ini bagus nih Bu. Ini mahal Bu, mahal banget. Aku beli 5 juta nih, ibu mahal banget. Masya Allah. Nah. Seperti itu kira-kira. Oh Bapak boleh ketawa Pak, tanya bajunya berapa tuh ibu-ibu itu. Saya tahu model-model begitu. Allahu Akbar. Paling murah 2 juta. Paling murah 2 juta. Nah. Allah memang kayak kita Pak. 300 ribuan. Ya kan seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Tep itu ya. Jam berapa nih sudah? Gak terasa ya. Jam 11 lewat. Kemudian selanjutnya syarat sahnya ibadah sholat. Ya, selain menutup aurat kita katakan. Selanjutnya adalah. Yang kelima ya. Menghadap kiblat. Kemudian yang terakhir adalah niat. Nanti insya Allah kita akan bahas ya berkaitan tentang masalah hal seperti ini untuk sekedar mengingatkan saja. Nanti yang paling penting itu boleh nggak kita salat tidak menghadap kiblat? Boleh dengan 4 alasan. Boleh kita salat tidak menghadap kiblat dengan 4 alasan. Yang pertama, jika kita tidak mampu. Tidak mampu itu banyak, bisa jadi kena sakit. Bisa jadi karena kita di kereta atau bisa jadi karena di pesawat. Kebetulan di pesawatnya nggak ada musolanya misalnya. Sehingga membuat kita tidak bisa sholat sebagaimana mestinya. Tapi ada pesawat-pesawat yang ada musolanya Pak. Sehingga membuat kita bisa sholat normal, berdiri, menghadap kiblat dan seterusnya. Tapi ada pesawat-pesawat yang tidak ada musolanya. Mau tidak mau kita sholat sesuai dengan keadaan dan kondisi kita. Tidak menghadap kiblat. Nah itu kan tidak mampu juga. Yang kedua, dikarenakan kita tidak paham arah kiblat. Ada seorang ibu mampir ke rumah temannya. Kata temannya, maaf aku di luar nih beli makanan. Coba masuk aja tuh kunci di bawah pot yang ada di depan pintu rumah. Oh ya, masuk aja deh. Ya, rumahku rumahmu, kan seperti itu. Dia masuk. Zuhur gak datang-datang nih, akhirnya dia sholat. Gak paham nih si ibu kiblat di mana, main sholat aja. Ketika sudah selesai sholat, datanglah temannya tadi pemilik rumah. Kemudian si ibu ini nanya, maaf tadi aku sholat zuhur, sholatnya menghadap ke sana. Sahih nggak, benar nggak? Salah, kiblatnya ke sana. Itu sholat zuhurnya perlu diulangi lagi nggak? Tidak, karena nggak tahu. Dalil dari hadis Abdullah bin Umar. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita musafir berada di kendaraan untuk mengerjakan sholat sunnah. Jadi alasannya apa? Musafir berada di kendaraan untuk mengerjakan sholat sunnah. Tidak mengapa, tidak menghadap kiblat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, boleh sholat tidak menghadap kiblat jika kita dalam kondisi takut yang sangat luar biasa. Takut yang sangat luar biasa itu ketika kita berperang. Nah itu nggak boleh ya. Boleh kita menghadap, boleh kita sholat kemanapun. Kata Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 238 sampai ayat 239. Tepatnya ayat 239. Allah mengatakan, fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kalian tersebut takut dibunuh, takut diapa-apain, takut dizalimi, maka salatlah sebagaimana kemampuan kalian, baik berjalan kaki ataupun berkendaraan. Orang kalau salat berjalan kaki atau berkendaraan, pastinya tidak apa? Menghadap kiblat. Nah 4 alasan ini boleh kita salat tidak apa? Menghadap kiblat. Wallahu alam bissawab. Nah, nanti insya Allah ingatkan ya, terutama ibu-ibu penitia tentang masalah niat yang tidak ada dalam kitab kita ini. Niat itu boleh nggak berubah Ustadz? Berubah niat misalnya kita yang tadinya ini salat sunnah muqayyadah tahiyatul masjid, kemudian kita ubah niatnya jadi salat sunnah qobliyah. Ya, tadinya salat wajib kita ubah jadi salat sunnah. Boleh nggak itu? Nah, nanti insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ada 6 menit. Ada pertanyaan? Ibu-ibu aja Pak ya. Jadi ini memang acaranya ibu-ibu Pak. Jadi segala sesuatu itu kan perempuan itu harus didahulukan. Supaya dia tersebut senang Pak ya. Jadi kalau istilahnya tuh ladies first ya. Silahkan ibu-ibu dulu. 6. Bapak enggak Pak, ibu-ibu serang. 6 menit ini kita kasih. Supaya ibu-ibu bahagia Pak. 6. Jelas, silahkan ibu. Monggo. Ayo cepati dong. Hurry up, hurry up.
Ini pertanyaan dari ibu-ibu semua ya. Hari ini insya Allah Pak ya, bulan depan insya Allah bapak-bapak. Taib. Ustadz, apakah boleh berwudu bagian tangan, wajah di wastafel? Lalu bagian kaki pindah kegeser ke tempat wudu. Di bawah keran di samping wastafel. Boleh enggak? Boleh banget. Nah bukan boleh lagi, boleh banget. Bangetnya i-nya panjang. Boleh banget gitu loh. Nah. Ustadz, di sekitar rumah saya ada masjid ya, ada 2 masjid. Terdekat kiblatnya ada kuburan dan kuburannya itu di balik tembok pas kiblatnya. Bolehkah salat di masjid tersebut? Tidak boleh. 6. Ya Allah, curhat lagi nih. La ilaha illallah. Ada seorang ikhwan yang menyukai saya. La haula wala quwata. Nanti deh. Ini curhat ini gimana? Nantilah ya. Cari ustadz yang bisa dicurhati ya. Kalau saya nggak mau. Cuma saya lebih mendahulukan apa yang menjadi kewajiban saya dulu ya. Kalau salat ada laki-laki, apakah boleh tetap pakai cadar Ustadz? Kalau laki-laki tersebut melihatin kita, kita boleh tutup. Tapi kalau laki-laki tersebut melewati kita, tidak melihatin kita, kita buka lagi cadar kita. Jelas ya Ibu? Sama dengan tawaf juga, kalau ada laki-laki yang memelototin kita, kita apa? Tutup ya wajah kita. Tapi ketika laki-laki itu sudah lewat, kita buka lagi cadar kita. Wallahu alam bissawab. Karena sedang ihram atau sedang sholat. Gak boleh. Ustadz, wanita yang keputihan atau keluar cairan bening, itu najis hukumnya. Lalu bagaimana jika sedang sholat cairan tersebut suka keluar, apakah batal sholatnya dan harus berwudu ulang? Jika itu memang berulang-ulang berarti kan penyakit itu. Nah berarti kewajiban ibu yang merasa keluar cairan yang putih tadi, nah itu setiap kali mau sholat, dia berwudu, terutama sholat wajib. Setiap kali sholat dia bersihkan kubulnya, kemudian setelah itu dia wajib berwudu, baru sholat. Ketika dia sholat merasa ada yang keluar dari kubulnya itu, teruskan sholatnya dan sholatnya itu apa? Sah. Wallahu alam. Dan segera datang ke dokter, tanyakan tentang penyakitnya yang satu tadi itu. Naam, seperti seseorang, biasanya sudah tua ya, maaf, ini penyakit. Seorang tua. Itu biasanya di kubulnya itu keluar angin. Bagaimana itu Ustadz? Keluarnya terus menerus. Gak mungkin saya bolak-balik kamar mandi Ustadz. Wudu lagi. Ya kan? Itu penyakit. Maka kewajiban dia setiap kali mau salat wajib apa? Wajib untuk apa? Berwudu. Sekaligus disertai dan diberangi dengan berobat. Ya, wallahu alam bissawab. Atau ke dokter. Tanya sama dokter. Ustadz, jika sedang bed rest karena hamil, tidak boleh banyak gerak. Ya, tidak boleh banyak jalan, apalagi sambil lari-lari dan jogging. Apakah sholatnya boleh dijamak? Jika memang kondisinya sakit. Maaf ya, jika kondisinya sakit. Dan dokter mengatakan, ibu tiduran saja ya, bed rest. Ya, banyak istirahat. Saya nggak tahu, kondisi wanita itu kan berbeda-beda. Bed rest itu tujuannya untuk apa? Menjaga kandungannya kan. Artinya berat nih Ustadz. Ke kamar mandi jalan sebentar, mudah capek dan seterusnya. Dan kadang kalau menurut dokter, kalau saya lama-lama berdiri itu berbahaya. Ya. Nah kalau memang kondisinya sakit, alasannya sakit, maka boleh jamak. Tapi kalau seandainya tidak kena sakit, nggak boleh dijamak sholat. Maka sholatnya normal. Dan setahu saya ya ibu-ibu, kalau perempuan hamil, bed rest itu dia masih mampu sholat. Bukan begitu Bu? Masih mampu, kena malasnya aja pingin dijamak itu. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, saya pernah mendengar ceramah tentang salat sunnah duha. Katanya salat sunnah duha itu nggak perlu didawamkan, nggak perlu continue dan terus menerus. Gimana sih Ustadz itu, Ustadz? Ya. Yang jelas itu pendapat yang salah. Jelas ya. Ada tiga orang sahabat yang dia mendawamkan atau mengkontinyukan salat duha. Yang dia itu 3 orang ini memiliki nasihat dan wasiat yang sama dari Nabi SAW. Ya, nasihatnya itu puasa 3 hari setiap bulan, salat tahajud dan witir sebelum tidur, dan salat duha di setiap hari 2 rakaat. Siapa 3 orang sahabat itu? Kisi-kisinya depannya Abu Hurairah, Abu Darda, dan Abu Dzar Al-Ghifari. 3 orang sahabat ini selalu mengerjakan ini. Kata 3 orang sahabat tersebut, sejak aku mendengar wasiat itu, aku tidak pernah meninggalkan 3 amalan ini. Berarti 3 orang sahabat itu mendawamkan gak ibu? Mendawamkan.
Dan fungsi daripada hadis, definisinya itu apa? Definisinya itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir. Takrir itu apa? Membenarkan perbuatan sahabat. Ada ucapan Nabi, kalian bertiga jangan tinggalkan ya 3 amalan ini. Ya kan? Sehingga membuat 3 orang sahabat tadi, Abu Darda, Abu Hurairah, dan Abu Dzar Al-Ghifari, selalu mendawamkan. Selain tahajud dan witir juga sholat duha. Enggak ada masalah. Dan mayoritas ulama mengatakan boleh. Ini Ustadz ini, kita katakan yang pertanyaan ibu, dia mengatakan tahajud sudah dikerjakan, duha enggak perlu. Atau kalau duha pun juga jangan sering-sering. Ya, kita ini kan kurang pahala ibu-ibu. Ibu banyak pahala enggak sih bu? Kurang kan? Dan kita ini paling gampang dibandingkan tahajud ya, paling gampang salat apa? Salat duha. Lagi santai itu salat duha, enak salat duha. Rasulullah kata Ibunda Aisyah, kalau sudah mengerjakan salat duha itu seakan-akan gak pernah meninggalkan, bukan begitu? Berarti kan sering. Meskipun ada ucapan juga dari Ibunda Aisyah, kalau meninggalkan seperti aku gak pernah melihat Rasulullah mengerjakan salat duha. Apakah poinnya dari situ membuat kita jangan terus menerus? Gak begitulah. Nah 3 orang sahabat tadi contoh banget. Abu Dzar, Abu Hurairah, dan juga Abu Darda merutinkan dan mendawamkan apa? Salat duha tadi. Wallahu alam bissawab. Jelas apa ibu? Bu, jelas nggak bu? Kapan kita dikatakan safar? Apakah hitungannya kilometer ataukah hukum masyarakat? Yang benar hukum masyarakat. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita kan tinggal di Jakarta nih. Ya, orang Jakarta kalau mengatakan kepada seseorang, anggaplah bahasa kita kan keluar kota. Orang Jakarta menghukumi kita yang ke Bandung, hukumnya musafir apa tidak musafir? Musafir. Ke Puncak? Ke Bekasi? Tidak. Ke Depok? Ke Mangga 2? Enggak. Jadi hukumnya itu apa? Al-urub, hukum masyarakat. Sesuai dengan apa yang ada di tempat dia. Orang Jakarta pasti bilang kalau kita ke Surabaya musafir, ke Purwakarta musafir, ke Kerawang musafir, ke Bandung musafir. Bukan begitu? Nah, tapi ke Mangga Besar, ke Mangga 2 enggak ada yang bilang musafir. Ke Bekasi enggak ada yang bilang musafir. Aku mau keluar kota dulu ya. Kemana Tat? Ke Bekasi. Hah? Offset nih Ustadz. Enggak Ustadz, Bekasi bukan musafir. Ya kan seperti itu. Ke Depok enggak. Jelas ya? Jadi apa? Kapan orang itu dianggap musafir? Sesuai dengan uruf ya atau hukum dari masyarakat setempat. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz kata Ustadz tadi sholat isya itu ya itu kan sampai waktu subuh hadir. Tapi kan penggantian hari itu kan jam 00 Ustadz. Nah kalau penggantian waktu hijriyah ya itu kapan? Waktu maghrib. Nah, lebih ini lagi kita katakan, lebih ekstrim lagi. Ya begitulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ya kan? Berdasarkan dari hadis yang sahih. Meskipun memang waktu isya itu terbagi di 2. Ada waktu afdol, ada waktu yang mabdul. Waktu yang afdol itu kita katakan dari awal masuknya waktu isya. Sekarang jam 7 malam kurang 2 menit. Sampai jam 10 malam. Di sepertiga malam yang pertama yang akhir. Itu kira-kira jam 10 atau setengah 11 ya kita katakan. Nah setelah itu sudah waktu yang mabdul. Waktu yang mabdul tidak utama lagi, tidak afdol lagi untuk mengerjakan sholat isya. Tapi boleh masih. Misalnya kita ketiduran. Bangun-bangun jam 1 malam misalnya. Apakah kita masih boleh sholat isya? Boleh. Apakah disebutnya adaan apa kodoan? Adaan tetap. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bu ya? Nah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oh ini banyak banget pertanyaannya, nanti kita sambung ya, insyaallah. Ya Allah banyak banget pertanyaan, kita sambung nanti. Ya, yang curhat jangan Bu ya, Bu jangan curhatin saya Bu. Soalnya pertama saya punya istri, yang kedua juga ibu punya suami. Ya, takut terjadi sesuatu yang tidak terhindar nanti ya, kita khawatir. Curhatlah kepada ustadz-ustadz yang senang dicurhati. Kalau saya jujur tidak suka dicurhati. Nah, lebih bagus ibu curhat sama Allah Jalla wa'ala. Seperti itu kira-kira. Baik, jelas ibu-ibu? Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa'ala. Sehat walafiat.
dimudahkan dalam masalah rezeki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, terhindar dari musibah dan malapetaka, dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Semoga Bapak dan Ibu yang ikut kajian Hidayah Sakinah, khususnya di Selasa pekan kedua ya, Selasa pekan kedua, bisa haji dan umrah tahun ini ya. Amin ya rabbal alamin. Khusus ya, pekan kedua saja. Tapi yang lain juga insya Allah kita doakan juga seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.